Assalamualaikum. Salam. Ada orang. Salamnya singkat dan Kecak gelut iki, Pak. Monggo kita bahas bersama Ustaz Muhammad Ali Baraba dan JJ Okocha Sanjaya. Haji. Asika. Ini di channelnya channel YouTube-nya Sanjaya. Wuf Kita di fenomena sekarang ini dalam memperbaiki Apa itu? Memperbaiki keturunan. Iya, makanya kita ta'aruf dulu supaya kita punya keturunan yang baik dan benar. Iya. Ta'aruf itu apa, Pak? Ya, menurut Ustaz Muhammad Ali Baraba ini ta'aruf ya bagaimana? Yang betul ta'aruf sebetulnya ini kayak apa? Supaya ini bismillah insyaallah tahun ini ta'aruf untuk yang serius ya. Amin. Sama siapa? Ya, dicarikan dulu, ta'aruf dulu. Belajar dulu. Memang bisa dicari. Biar kok cari kalau jodoh bismillah. Cari di mana? Kantor pos apa? Bukan, di hatimu nanti carinya. Dalam hati itu tadi, bagaimana ta'aruf yang menurut syar'i yang sebetul-betulnya. Sebenarnya ta'aruf ini kan bahasa Minum Arab. kopi dulu. Iya, Gitu ya, supaya nggak paham. Ya, Kopi ini kurang akeh, dolan ini kurang akeh. us. Sudah selesai minumnya? Assalamualaikum. Us. Bahasanya tadi. Jadi ta'aruf itu kan dari bahasa Arab artinya ta'arofa ya ta'arufu, yang saling berkenalan. Ya, saling berkenalan. Itu istilah secara bahasa artinya begitu. Dari bahasa Arab kalau diterjemahkan mungkin perkenalan lah, atau saling berkenalan. Ya entah ya siapa yang pertama kali menggunakan istilah ta'aruf. Sebenarnya kalau di kitab-kitab ya nggak ada. Nggak ada. Dalam kitab secara syar'i pun secara pembahasan syar'i ya juga nggak ada ta'aruf itu. Cuma mungkin ya itu ya boleh kita katakan usaha bagus lah untuk istilahnya mengislamisasi pacaran. Nah, Tidak terlalu jauh. Bukan. Apa? Bukan kan pacaran kan sudah ngetren kan, sudah lebih dulu bahasa pacaran itu kan sudah lebih ngetren Ya. dulu. Terlalu. Tapi kan itu kan Caranya. konotasinya pacaran itu kan lebih ke hal-hal yang memang itu secara agama itu jelas-jelas haram. Gitu. Berduaan yang itu namanya istilah khulwat. Bukan istilah khulwat sufi ya, kalau khulwat sufi itu ingin jadi wali menyendiri dia itu khulwat. Itu istilah tasawuf tadi. Ini khulwat dari istilah fikih, artinya menyepi dengan yang bukan mahramnya. Kata Rasul yang ketiga adalah setan. Hulmat mungkin aja. Hulmat mungkin kata makan. Ya, Bukan mungkin hulmat kata hulmat makan lagi. Ini Banyak bukan perlu hulmat kan ini. sudah dibilang perlu indeks kata-kata istilah mu'alaf. Perlu mengupgrade kata-kata mu'alaf. Makanya. Iya. Makanya tadi. Jadi ya keluar ya kan menyepi itu lebih ke itu kan juga jelas haram. Jangankan berpegangan, kita nggak usah bahas berpegangan. Menyendiri saja kalau cuma 2 orang itu haram karena muaranya itu kan kepada ayat la taqrabu zina, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Wala taqrabu zina. Kan yang menarik kan kalimatnya bukan wala tasnu, jangan kamu berzina. Enggak, kalimatnya bukan begitu. Jangan kamu mendekati zina. Jadi bukan jangan kamu berzina. Mendekati saja artinya segala perbuatan yang mengarah menjurus kepada perzinahan antara laki dan perempuan itu dalam istilah fikih namanya fitnah. Bukan fitnah istilah Kata-kata sehari-hari lah ya. Kalau sehari-hari apalagi bahasa Indonesia fitnah itu sesuatu yang diada-adakan gitu. Ini fitnah dalam bahasa antara laki perempuan itu jadi masuk fitnah kalau kita berbicara hukum syar'i antara yang menyangkut antara pergaulan laki dan perempuan. Kalau saya atau ada ulama atau yang lain menyebut fitnah, itu berarti perzinaan atau yang menjurus kepada zina. Itu namanya fitnah kalau kita sedang berbicara masalah hubungan laki-laki perempuan. Nah mungkin dari aktivitas pacaran itu yang banyak menjurus ke hal yang haram. Mulai dari khulwat, ya kan? Mulai dari campur baur, ikhtilat antara laki perempuan. Kadang bagi pemuda yang lebih cenderung bebas kan gitu. Antara laki dan perempuan ya, campur baur antara laki perempuan. Itu ikhtilat namanya. Ikhtilat itu campur baur itu tadi. Terus belum lagi berhubungan. Yang Rasul sendiri berpegangan kulit sama kulit, bukan mahram ya, bukan mahramnya. Dan mahram ini istilahnya yang haram kita nikah, ibu kita, saudari kita itu mahram. Ini kan bukan mahram, jelas kan dia bukan mahram. Wanita yang tidak haram kita nikah, ini kan tidak boleh. Selain dalam masalah wudhu itu membatalkan wudhu, lepas dari itu haram hukumnya bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan
mahram. Bahkan lebih tegas lagi Rasul SAW menjelaskan dalam satu hadisnya di riwayat Tabrani, la an yut'ana ra'su ahadikum bi ibratin min hadid, sungguh ditusuk kepala kalian dengan jarum dari besi. Ya, bahkan sampai tembus sekalipun kepala kalian itu lebih bagus, kata Rasul, khairun min antamas sayadu, daripada tangannya menyentuh tangan wanita lain yang bukan mahramnya. Nah, bayangkan, lebih baik ditembus kepala dengan jarum dari besi daripada persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya mungkin dari aktivitas yang dinamakan pacaran itu tadi kok dilihat menjurus ke banyak perbuatan yang haram, bahkan lebih kepada taqrabuz zina tadi. Betul. Nah, mungkin ada inisiatif dari orang-orang yang hijrah, mungkin dari atau orang yang lebih serius untuk belajar Islam, untuk mengalihkan pacaran ini dibuatlah istilah ta'aruf. Sebenarnya dalam kitab-kitab fikih tidak ada, kalau antum cari istilah ta'aruf itu tidak ada. Ya, jadi itu istilah ya perkenalan, artinya cuma ya kalau mau diterjemahkan secara agak bebas ya, kalau boleh saya istilahkan pacaran syar'i. Ta'aruf itu. Nah, tapi sebetulnya nggak ada istilah ta'aruf. Kalau langsung kita ngikuti kepada Rasul SAW atau yang asli di syariat Islam sendiri, itu kalau Rasul bilang kalau kamu ingin meninggal, lihat, kata Rasul kepada saya, lihatlah calonmu itu. Nah, yang diboleh dilihat kan wajah sama telapak tangan. Nah, wajah, telapak tangan, wajah itu menunjukkan kecantikan, telapak tangan itu menunjukkan kesuburan. Badannya kurus, gemuk kan bisa dilihat dari tangannya. Nah, kalau ingin lebih dari itu, kata ulama, ya kamu harus mengutus orang yang entah sesama perempuannya supaya lebih dekat ke sana, atau adik kita perempuan atau siapa yang ada pendampingan dari sana. Kalau ingin lebih dalam lagi kan gitu. Lebih tahu sifatnya dia gimana? Ya itu termasuk kan sifatnya dia kan. Enggak harus. Justru ya kalau saya boleh jujur, pacaran dan banyak ya, walaupun saya tidak pacaran, saya ini SD negeri, saya di SMP negeri, SMA pun saya negeri, saya tahu lah pergaulan anak-anak. Saya bukan di alia, saya bukan di pondok, ya cuma kita ngaji lah setelah sekolah. Dulu kan sekolah nggak seperti sekarang full day, kita ngaji setelah itulah, malam sore itu ngaji kita. Makanya kita bisa mendalami agama itu dari ngaji itu. Kalau saya sekolah, saya tahu pergaulan mereka. Saya di SMA komplek di Surabaya, saya SMA 1. Banyaklah ngerti pergaulan mereka, dan justru saya justru mereka agak sungkan sama kita karena kita tidak pacaran. Tidak pacaran? Tidak. Saya ketemu sama istri itu cuma lihat sama di kuade. Oh, cuma gitu aja? Iya. Oh, harusnya kan 3M. Apa itu? Melihat, mencicipi. Wah, itu ngawur. Ngawur. Apa? Ya tadi korban pacaran ini. Ya, makanya gak nikah ya gini tadi trauma dia ini. Lihat fufu apa itu. Jadi kayak gini. Korban pacaran. Salah satu korban pacaran yang 3M. Jadi korban pacaran ini tadi mau jenjang nikah. Justru ya. Wah, kalau mau jujur ya, silakan wawancara dengan jujur. Saya berani taruhan walaupun saya belum pernah survei. Tanyakan dengan jujur orang yang lihatlah baik artis, baik kenyataan. Pacaran geletek 7 tahun, 8 tahun. Sampai setahun. Nikah sebulan loh. Ada yang baru seminggu ya. Iya. Baru seminggu. Apa kurang lama saya tanya pacaran? Berapa tahun loh? Kalau cicak rumah ini. Mungkin dia bosan mungkin Pak Ustaz. Ya itulah artinya bukan menjamin. Kalau memang itu taruh apa tentang menjamin. Itu bukan yang berlaku itu bukan. Yang berlaku seperti yang saya katakan tadi, kita cuma taruh pada keluarganya, datang, terus pinangan pun saya tidak ikut, langsung ketemu di kuade. Itu pun bertahan dari kakek nenek kita, ayah kita sama seperti itu caranya. Dan itu puluhan sampai kakek nenek ya tidak ada. Ya kalau konflik keluarga ya namanya konflik keluarga siapa yang tidak ada, bahkan keluarga Rasulullah SAW, beliau karena sebagai contoh ya. Kalau keluarga Rasul tuh ada ayam saja terus kita mau nyuntuh siapa kan gitu. Ada konflik, bukan berarti keluarga beliau tidak sempurna. Berarti kan status artinya kan keluarga yang sempurna itu kan bukan berarti keluarga yang zero konflik, keluarga yang nol konflik kan bukan gitu. Seandainya begitu pasti Allah buat keluarganya Rasulullah itu zero konflik, ya kan? Tapi kan keluarga yang terbaik itu ada konflik, tapi bagaimana bijak mengatasi itu namanya keluarga yang baik. Bukan sakinah itu nggak ada konflik sama sekali ya, nggak ada. Rasulullah saja begitu, Rasulullah itu istrinya Kanjeng Nabi. Gimana istri kita kan gitu, bagaimana kita sendiri kan gitu.
Jadi itu tidak menjamin panjangnya bacaan. Silakan wawancara teman-teman jenengan. Ya pacaran. Silakan survei ya, artis yang pacaran sekian tahun katanya. Nah, kenapa? Justru yang dimunculkan ketika pacaran itu yang manis-manis. Dia ingin menampakkan pada pacarnya, care, dia care, dia ini. Supaya lebih dekat. Habis baru ketahuan belangnya kapan? Ketika sudah nikah baru ketahuan. Yang laki perempuannya. Ya walaupun saya belum pernah nikah, saya pasti kebanyakan begitu kasusnya. Baru ketahuan ternyata geleteknya ini. Ya si perempuan juga sama menyalahkan. Sampai sekarang ini di KUA itu Ustaz. Kita tanyain sih, dalam arti kalau yang umur yang nikah yang di 20 sampai 25, ini kamu nikah karena kepaksa dari orang tua atau apa supaya tidak ada arah perceraian yang banyak. Di situ di KUA itu sampai kayak gitu, hakim sidang ini ngomong, sekarang ada wawancara, tiap mau nikah yang umur yang muda dikasih wawancara dulu, kayak bahasanya itu pra kepernikahan, diomongin nikah ini karena emang orang tua. Nikah ini kamu betul-betul nikah, ini kamu nikah bukan karena dorong orang tua, nikah karena bukan dari apapun, supaya dia itu supaya nggak ada perceraian. Itu solusi yang lumayan sekarang di situ. Kita ngerti kan di era perceraian ya, itu boleh banyak. lah bagus, cuma tergantung kembali ke orangnya. bukan gitu juga ya, fenomenanya kan orang dari pondok. Kita nggak bicara orang di luar, orang yang mengenyam pendidikan agama itu aliyah, sanawiyah, ya madrasah ya madrasah. Ya, sekolah di madrasah. Masuk kemana ini? Sekolah madrasah pun atau pondok sekalipun nggak menjamin juga begitu. Karena ilmu itu bukan sekedar kognitif, bukan sekedar pemahaman otak, tapi lebih ke afektif dan psikomotorik. Bagaimana kita menjiwai ilmu tentang umpama contoh dalam masalah rumah tangga, ilmu ke rumah tangga yang sudah dipelajari itu betul-betul kita jiwai untuk kita terapkan. Nah itu kan bukan kalau sekedar kognitif. Itu orang diuji kitab ini hafal, hafal secara kognitif. Tapi secara afektif kepada ini. Jadi itu yang saya bukan menjelekkan pondok dan madrasah ya tadi. Yang sekolah kayak gitu saja itu tidak menjamin, dia. Apalagi orang yang baru ngerti cuma digetukkan sama, ya boleh lah itu langkah bukan sama si KUA, maksud saya ingin mengomentari KUA tadi. Itu bagus lah, tapi itu masih jauh dari penyelesaian. Orang yang sudah dididik tentang kerumah tanggaan saja di pondok pesantren dan sebagainya, itu dalam prakteknya sering mengalami kekagetan dari fakta yang terjadi di masyarakat kan gitu, di kehidupan nyata kan gitu. Tambah nikah nanti nih. Tambah nikah. Soalnya kan kenapa soalnya begitu? teori praktek kan beda jauh ya. Memang. Dan kita ingin menggambarkan bahwa kalau lah kita nggak ingin mendonkan usaha dari KUA yang untuk menggadukan. Tapi kan apa ya cukup kan gitu. Kan perlu ada pembimbingan. Betul. Bahkan kalau perlu dibuka les khusus masalah ke rumah tangga umpama. Itu betul. Dengan supaya itu tadi yang saya bilang. Yang belajar saja tentang ke rumah tanggaan. Ketika dia menghadapi kehidupan nyata dan ilmunya masih dalam cuma tataran kognitif. Ya. Kognitif itu hafal, kognitif itu berarti hafal. Kalau ditanya, ini ngerti ya, itu kognitif. Belum ke afektif, belum ke penjiwaan tentang apa yang dia pelajari itu, apalagi ke psikomotorik, ke praktek tentang apa yang dia pelajari. Nah itu saja masih kurang. Bagaimana dia nggak ngerti belas tentang rumah tangga, yang bicara, mohon maaf, nanti akhirnya kan jatuhnya kan nikah itu cuma sekedar libido, seks syahwat dan sebagainya. Nafsu. Ya. Bukan skubidu kan? Bukan skubidu. Sekedar libido saja kan gitu. Atau dia cinta tapi cinta dari polesan fisik, polesan doa dan polesan dari pacaran yang palsu tadi. Pacaran yang palsu tadi. Kan pacaran di mana? Coba antum lihatlah. Memang kita belum pernah pacaran. Lihatlah orang-orang yang katanya pacaran. Coba lihat. Baru tahu geletek. Enggak sudah makan aja. Udah makan apa belum? Macam-macam. Ketika ini gak ada romantis jangan setelah nikah. Tapi habis nikah gini. Bahasa gini cewek bilang. Kita kebiasaan gitu. Cuma kayak nikah. Enggak, saya mempelajari dari teman-teman saya. Teman-teman ya, teman-teman saya. Teman buka ke psikolog. Saya mempelajari. Pelajari apa? Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terus? Jadi kalau kita besok umur rumah tangga, itu patut dilihat. Lihat. Enggak, maksud saya enggak boleh kayak gitu. Gitu. Jadi kayak gini. Kayak apa? Contohnya baru nikah, hamil.
Tanya si suaminya. Tanya apa? Istrinya tanya ke suaminya. Yang gimana badanku masih bagus enggak? Bagus yang. Oh. Lahir anak pertama, hamil kedua, tanya lagi ceweknya. Yang gimana? Yang tambah gembrot ya? Ayam apa Udah. ayam? Hah? Ayam. Anjay. Ayang. Yang sakitnya dijawab sama yang lakinya. Oh masih bagus yang. Lahir anak kedua, anak ketiga. Ya gimana ya masih bagus? Kayak Doraemon mah. Nah kan gitu kan mesti kelihatan nanti lama-lama. Itu kan makanya kan itu kan kalau cinta itu kan tautan sekedar tautan fisik. Fisik aja. Tautan penampakan zahir ataupun kalau sifat ya sikap-sikap yang cenderung ya walaupun kalau si yang pacaran atau yang dukung pacaran terus mengatakan oh enggak semua gitu ya silakanlah survei berapa persen yang memang betul-betul itu. Dan memang aturan agama bukan masalah itu, ini kan aturan dari agama sendiri bahwa mendekati zina itu dilarang, termasuk yang dilarang itu adalah berdua-duaan, termasuk bagi sampai bersentuhan. Nah itu kemudian dibuatlah ta'aruf, mungkin seperti itu munculnya ta'aruf itu mungkin dari arah supaya orang ini diarahkan ke. Sebenarnya secara seperti saya katakan tadi dalam secara syar'i itu cuma melihat kan. Kalau ingin tahu ya kepada orang yang dekat tapi yang jangan sekiranya dia membuat laporan yang dibuat-buat. Sehingga kan hanya informasi palsu kan gitu. Nyurvei sama ada intelijen dari kita keluarga. Sama keluarga perempuan kita yang Intelijen dekat keluarga. sama keluarganya dia. Dari kerjanya dia. Gitu. Intelijen. Kan tahu dari situ kan insya Allah Sifatnya informasinya kan enggak buat-buat. Hanya betul-betul ya. Nah, Tahu. kalau dikatakan kalau gitu apa ya enggak? Ya tadi sudah kita buktikan. Yang model seperti tadi itu kita cuma melihat ya, dari melihat itu kan kita timbul ketertarikan kayak gitu. Pasti memang betul. Kita tidak menafikan bahwa Rasul sendiri mengatakan wanita itu dinikahi karena dijamaliha, ya, karena kecantikannya, ya hasabiah keturunannya, keluarganya, dinia kan gitu. Ya, kemudian untuk agamanya kan gitu. Walimalih untuk hartanya kan gitu. Jadi memang ketertarikan bukan yang Rasul tidak hanya menyebut agama, tapi kan di akhir itu beliau mengatakan kalau kau pegang agamanya maka kau akan beruntung. Dapat semuanya. Nah, tapi kalau cuma di hadis lain kata Rasul kamu cuma menikahi wanita karena cantiknya maka bisa jadi kecantikannya itu akan menghinakan dia. Nah, ayu gampangnya geleman. Jadi artinya ya Rasulullah istri saya di dalam bahasa hadis itu la tarudu ya dalam isim. Dia tidak menolak tangan orang yang menyentuh dia. Kata Rasul ceraikan. Tapi saya cinta ya Rasul karena dia cantik. Nah, itu susah disiksa dengan cinta. Di sisi lain kecemburuan yang harusnya dia diatasi. Kayaknya kisah ini Pak Ustadz ini ada di koloninya kita ini. Yang cerai minta kembali lagi. Ada ini orangnya masih hidup lagi. Saya tidak mau teruskan bahaya. Gitu ya. Majusnya dia Pak Ustadz. Oh ya. Sudah mati gitu maksudnya. Oh, bahaya. Terkenang ya. Iya terkenal. Karena tadi loh, bisa lagi harus diputus. Ini loh. Ya itu tadi ya, kalau kita harus melihat kalau memang ada ketertarikan ya insya Allah. Dan di dalam ayat itu kan wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Yang menjadikan mawaddah rahmah itu siapa? Di situ Allah lah yang menjadikan di antara kalian mawaddah. Yang membuat cinta itu bukan kita, yang membuat kecintaan itu Allah. Buktinya dari background yang berbeda kemudian walaupun tanpa ta'aruf yang lama Allah kasih mawaddah warahmah, ya langgeng. Walaupun aja lama-lama bahkan melanggar perintah, melanggar aturan agama itu bukan makruh loh, haram. Dalam arti kalau sudah dari awalnya haram, terus bagaimana mengatakan sakinah mawaddah dan lebih jauh lagi mengharap qurrata ayun di antara keluarganya itu menjadi penyejuk mata hatinya dia, terus dari cara memperoleh mulai dari pernikahan, mulai dari semua melanggar aturan syariat, kemudian mengharap anaknya soleh-soleh. Nah saya bilang sulapan, simsalabim berarti abra, itu tidak mungkin. Namanya anak soleh-soleh ya dia sendiri harus soleh, istrinya harus soleh. Nah, soleh-soleh jelas tidak ketemu di bar, tidak ketemu di jalan, tidak ketemu di ya walaupun saya tidak menganggap itu urusan lain ya. Saya bukan dalam posisi mencap orang, tapi kan kenampakan itu menandakan apa yang sikap dia kan gitu. Itulah artinya. Apa yang dia ingin. Dan pertanyaannya kalau kita lanjut tanya apakah wanita soleh itu yang gampangan kan juga enggak kan. Wanita soleh itu yang
kata orang bahasa dulunya itu jinem yang dia di rumah dan keluar. Sampai ditanya kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, Rasulullah pernah tanya sama putrinya, apa sebaik-baik perempuan itu bagaimana? Sebaik perempuan kata Siti Fatimah adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki lain dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Itu wanita terbaik. Gampangnya saja orang, jujur saja orang mau ada makanan dibuka dua lalat. Nah, sama makanan yang ya kita tidak mengatakan cuma ini sebuah kiasan. Suatu ya untuk supaya kita pasti lebih milih yang higienis yang kan gitu. Ya. Artinya kan baca dengan segala ini higienis juga pakai ini. Ya, aktivitas vulgarnya. Ya kan? Pacaran dengan aktivitas vulgarnya dan walaupun kita belum pernah survei, ya, insya Allah banyak kebablasan gitu. Terus yang dirugikan siapa juga kan gitu. Lebih banyak kan pihak perempuan. Laki tidak mengandung, laki tidak pernah aborsi kan itu. Memang tidak, bukan berarti mengandungkan, tapi ini kan supaya menjerahkan bahwa boya dia mikir kan gitu. Tapi orang ketika memang sudah kata Rasulullah atau saya lupa apakah hadis atau perkataan salah. Kalau sudah koma zakar, bangun. Zakar itu sudah pikirannya hilang. Ya, maka baru nyesel terjadi kemudian makanya gentor kan belakang. Ya, yang tadi yang Pak. Makanya Islam di situ karena syahwatul nafsu terbendung ketika sudah dia meluap. Makanya Islam itu menyetop itu dari ayat 30-31 surah An-Nur dari menjaga pandangan. Dari latak robusina bukan jangan kamu berzina, jangan kamu dekati ke sana-sana. Terus apakah Islam menganukan jalan yang selamat? Gitu. Kamu boleh memandang kalau ada keinginan rohbah untuk nikah. Bahkan hukumnya silakan cek di kitab fikih khususnya mazhab Syafi'iyah karena kebanyakan di kita dengan Syafi'iyah. Silakan cek di Fathul Qorib bicaranya. Silakan cek. Orang cuma ngelihat wanita. Enggak ada bukan keinginan untuk menikah cuma main-main itu juga haram. Karena hukum asalnya melihat kepada perempuan itu kan tidak boleh bukan mahram kita. Di sini dikecualikan orang yang punya ada rohbah, ada hasrat, ada niatan, tekad untuk menikah, maka dia boleh melihat karena ada ya untuk menikah kan gitu. Jadi hematnya ta'aruf itu ya sebetulnya kalau di kitab tidak ada. Ya Pak, bagaimana ta'aruf kalau supaya mungkin supaya lebih Islami atau memang tidak melanggar ya. Sebelum saya jelaskan itu, saya ada ilustrasi waktu saya terakhir umroh ke sana itu saya pernah di Mekah, saya bertandang ke rumahnya satu ulama di sana di Mekah. Dan dia kebetulan baru mantu. Iya. Baru mantu dia anaknya laki-laki. Dia cerita tentang pernikahannya anaknya. Di sini nih kata dia kalau ada tradisi di Mekah sana. Jadi kalau mau nikah itu dinikahkan antara keluarga laki keluarga perempuan dulu, bukan secara resmi dulu atau ngundang banyak orang dah. Jadi nikah cuma akad. Lalu si perempuan pulang ke rumahnya, si laki pulang ke rumahnya. Oh, tidak boleh bawa pulang. Sebentar. Nggak bawa pulang. Nah itu kan, tapi kan sudah diakad, sudah halal sebetulnya sudah halal. Cuma sebentar nanti kita akan simpulkan dari kebiasaan ini, ya mau diadopsi silakan, tidak mau, tapi kita ambil hikmahnya. Ini kebiasaan yang berlaku di sana. Jadi kalau mau nikah itu sebelum pernikahan yang gongnya itu yang undang resepsi yang banyak orang. Sebelum itu mungkin 1-2 bulan biasanya atau berapa. Itu dinikahkan dulu, bahasanya orang sini nikah siri. Tapi enggak nikah siri kan, bahasanya orang sini nikah siri. Siri itu artinya sembunyi, ini bukan ngundang orang banyak. Tapi kan jelas sudah halal secara syariat. Walaupun pencatatan itu kan cuma resmi ke negara saja. Mau siri itu, mau siri kaget kayak mau nikah besok. Gak berani. Terus kena polemik kayak kita bakal berani. Akhirnya setelah dia pulang, betul. Setelah kembali khusus aliman, kita ini pulang kembali ke rumahnya, ini ke rumahnya. Jalan berapa? Enggak, artinya dia boleh bertandang, kadang dia silaturahim si perempuan ke rumah, tapi dengan mahramnya, tetap dengan nggak boleh berdua-duaan. Oh, nggak boleh. Artinya bukan apa, dia sudah halal, tapi khawatir hamil dulu aja nih. Oh, MDKK. Tapi sudah halal, ini kan sudah nikah tadi, cuma kan artinya belum resepsi, jangan sampai tidak ada hamil lebih dulu kan sebelum. Padahal secara syar'i sudah halal untuk mengenal. Dalam keadaan sudah halal itu dia bertandang kadang, si laki kadang bertandang ke rumah si keluarga perempuan, tapi kan dalam keadaan dia sudah halal. Sudah halal, duduk ngobrol. Tapi di situ nggak boleh berduaan, nggak boleh nginep dan ya karena mencegahnya bukan haram, bukan.
bukan masalah haram, mereka sudah akad nikah. Cuma sebelum hari yang resepsi itu jangan sampai dia hamil dulu. Apa hikmahnya? Kata dia, kalau tidak ada kecocokan sebelum resepsi itu bisa cerai secara diam. Oh, berarti yang cewek tidak dirugikan. Iya, tidak dirugikan juga. Dan dia diam, tidak banyak orang tahu, yang tahu cuma keluarga itu. Dicerai. Kalau ada kecocokan. Gitu. Kalau sudah kecocokan maka lanjut sampai ke resepsi, sampai ke ini kebiasaan yang berlaku di sana. Ya terserah, ini cuma saya kok pernah diceritakan situ kemarin waktu setahun lalu saya terakhir umroh itu, saya ada kok menarik ya, saya bilang kok menarik Pak. Itu mungkin ta'aruf. Ya kalau mau secara sempurna ta'aruf ya seperti itu. Kalau mau diambil, nah, silakan. Ini bukan suatu, maksudnya cara seperti tadi ya bukan juga Rasul yang nyuruh, enggak, tapi ini kan mungkin pengaturan saja supaya bagaimana ta'aruf tapi dengan cara yang halal gitu. Dan mereka sudah diakad nikahkan, tapi bedanya mereka belum bisa kumpul karena nanti sambil mengenal kecocokan dan sebagainya. Prinsip-prinsipnya. Tapi kalau di Indonesia Pak Ustaz, itu sudah halal sah. Nah, di sini bukan jangan sah. Mohon maaf. Di sini ini khitbah atau pinangan. Pinangan itu sunnah. Dalam syariat memang meminang, melamar itu sunnah. Tapi yang salah kaprah di sini, anggapannya pinangan itu sudah seolah kayak sudah akad. Orang dipinang itu seolah menurut orang kebanyakan. Oh, itu tunangan nih. Ya pada tunangan. Enggak, yang sudah akad itu. Tuh, kok cuma saya bicara yang masih tunangan saja. Itu sudah di bawah kok. Di bawah. Apalagi akad. Mereka menganggap ini persepsinya orang. Dulu gitu yang saya tidak habis pikir. Si orang tua perempuannya kan kok kelepas. Yang rugi itu kan kalau terjadi sesuatu. Itu kan perempuannya. Oh, sadar. Itu maka surga. Jadi padahal belum akad kita kawin. Maka nggak berani nikah. Makanya itu kan itu banyak persepsi gitu di masyarakat. Dianggap pinangan sudah seolah sudah halal. Ya, kecuali ketika pinangan itu seperti tadi yang kasus ceritakan saya ceritakan di Mekah tadi, nikah siri. Nikah kan sudah nikah secara syar'i di mata Allah dia sudah halal, walaupun dalam pencatatan belum. Secara negara dia belum dicatat sebenarnya. Tapi kan secara syariat sudah halal. Itu boleh Pak ulang. Ya sebetulnya secara teori boleh, cuma kan kebiasaan saya belum terjadi dulu sampai dia nanti mengenal dulu. Supaya itu bahasanya kalau di bahasa sini untuk mencegah perceraian dari pihak yang wow besarnya. Cuma cukup di keluarga kecilnya, bahasanya di situ. Dan saling mengenal dari situ, jadi mengenal dua-duanya. Kalau mau taruh yang ditaruhkan kalau di sini, taruh yang dimaksud oleh mereka mungkin yang saya tanggap dari mereka ya itu tadi. Bacaan tapi disyarikan kan gitu. Artinya ya nggak boleh dua-duaan, nggak boleh kemudian dibawa keluar. Kalau boleh keluar ya ada satpam. Iya, ada satpamnya jadi supaya ada security-nya. Supaya enggak. Oh, diikuti anjing pelacak juga. Harus supaya nggak lepas. Ada rantingnya kayak iya, nanti getrom. Apa resiko? Saatnya kasihin orang tua sama si perempuan. Surga. Terus ketika sudah gitu celakanya, ketika sudah terjadi hamil duluan sebelum nikah, dia menutupi aib. Betul. Dan anaknya ini bukan anak bapaknya loh. Kemarin sudah pernah kita bahas ya, anak zina itu. Nah sampai ke ibunya. Maka bapaknya kalau lahir anak perempuan, si bapak itu bukan wali. Untuk nikah. Nggak sah. Terus dia mau buka bahwa dia ini bukan anaknya, kan nggak mungkin. Soalnya ada cara yang aman. Dia cukup bilang ke penghulu, sudah Pak penghulu menikahkan. Nah, kalau penghulu boleh menikahkan karena dia pemerintah, wali, sultan itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Tapi ayahnya itu tidak boleh menikahkan karena itu bukan anaknya secara syar'i. Walaupun secara biologis anaknya. Aslinya ya. Iya kan. Terus kita bayangkan coba kejadian yang berantai seperti ini gimana? Dia hamil duluan, terus lahir anak perempuan, mau nikah yang jadi wali si ayah. Dengan notabene itu bukan anaknya, apa sah nikahnya? Nah ini kan tidak sah. Terus hanya jadi anaknya jadi anak lagi. Gimana itu? Banyak orang nggak paham masalah ini. Itu. Dan itu kalau tahu hadir, saya tidak mau hadir. Ada pernikahan gitu kita tidak tahu. Kalau saya tahu begitu, ada selentingan aja jaga-jaga, kita so suci tapi kita jaga-jaga. Supaya ada. Masa kita hadir itu kita menyaksikan, kalau kita tahu hanya menyaksikan pernikahan yang palsu. Seolah menisbatkan anak zina ini kepada dia, ayahnya. Untuk alasannya menutupi. Kalau Anda hadir, berarti Anda bersetuju. Seolah kan menyaksikan, kalau kita tahu loh ya. Kalau diundang kita tidak tahu ya, itu kan nggak ada. Mau nyalakan gimana kita juga tidak tahu. Tapi kita informasi tahu dia bukan ayahnya. Terus kita hadir, berarti kan menyaksikan pernikahan untuk menutupi aib.
Tapi itu sudah pernah kejadian masa depannya. Ya pernah diundang, tapi kita tidak mau datang. Oh. Nah ya ada alasan lah, makanya mau buka aibnya orang tidak mungkin. Ya mungkin alasan lain atau apa, ya bisa ada. So kita hadir bahaya kita. Mengiyakan. Makanya kita dianggap orang menganggap kita tokoh. Ada itu kiainya saja hadir, ustaznya saja hadir. Nah itu kan tambah bahaya lagi. Hanya memberi contoh orang lain. Nah, ini taruh ya silakan kalau ingin mengenal, tapi ya itu tadi dihindari berduaan, gandengan, boncengan jelas berduaan kan di sepeda motor. Tidak masalah orang ketiga kan. Berarti tak terlukan dong. Bisa. Tidak ada pacaran saat ini, tidak ada. Ente juga gitu. Iya, terus apa? Kamu santri apa? Pacaran. Tidak ada santri pacaran. Kita memang gitu, ta'aruf ya itu tadi supaya tidak ada meragukan kesantriannya. Ngaji ini kurang seru, kelelep. Atau waktu ngajinya ngantuk gitu. Padahal Indonesia terkenal dengan MDKK. Apa itu? Meteng dhisik kawin kari. Tidak semuanya. Makanya nggak berani nikah, takut dia, takut metengnya orang. Enggak takut saya. Intinya kesimpulannya ya. Takut keblausan. Ya berdoa. Kesimpulannya ta'aruf asalnya itu istilah yang dibuat kemudian mungkin ya bagus juga untuk mengarahkan istilah pacaran itu ke arah yang lebih syar'i, boleh katakan begitulah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tadi itu kebablasan sebagainya. Jadi siapapun dia juga tidak dirugikan ya. Jangan kira ruginya ya dosanya kan dua-duanya dosa. Memang secara zahir perempuannya yang akan lebih parah, lebih menanggung cuma dari segi dosanya ya naudzubillah. Kedua orang tuanya juga. Yang berbuat dua orang itu ya dosa-dosa juga dua-duanya kan gitu. Nah ini mungkin itu yang kita ayat ta'aruf itu ya sekedar istilah, boleh katakan ya perkenalan untuk dan itu nggak boleh melanggar koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat tentang berduaan, tentang bersentuhan dan sebagainya. Atau mengikuti ilustrasi saya tadi dari kebiasaan yang ada di kota Mekah tadi saya ceritakan itu sekedar bahan saja untuk bisa saya rasa itu bagus kalau untuk sekedar jadi sudah halal dia mau kenalan untuk sifatnya insya Allah lebih aman dari menutup lipstik sekedar menutupi sifat yang supaya kelihatan baik dan sebagainya kelihatan arah kerja nanti ya. Belah, insya Allah selesai acara masalah bab ta'aruf walaupun masih panjang masalah bab ta'aruf ini berat ini. Apalagi pacaran yang digondong-gondongan muda pacaran saat ini tidak ada itu pacaran saat ini ya. Jangan ya Dek ya. Jangan pacaran, tidak ada. Kalian kok pacaran tidak ada curhat sama pacar tidak ada, sama guru sekalian, sama orang tua kalian itu lebih baik. Tidak usah pacaran. Kalau bisa langsung ta'aruf untuk nikah. Iya. Enggak usah pacaran. Enggak usah pacaran. Langsung dicoba ini. Langsung nikah. Insya Allah nanti ketemu lagi di YouTube-nya JJ Okocha dan ada kolom komentar, monggo nanti kalau DM aja. Walaupun kita nanti tidak menyebutkan nama yang bertanya kita sembunyikan, langsung kita buka di forum ini insyaallah. Dan saya Hadiah Segaf, Buku Bapak dan JJ Okocha Viva Vivu dan Pak Ustadz Muhammad berapa? Insya Allah ketemu lagi di jalurnya JJ Okocha Viva. Assalamualaikum.